Masa mulai mundur pada mereka panik karena ada gas air mata yang tadi semprotan ditembakkan oleh pihak kepolisian karena masa sudah mulai anarkis tadi melempar-lempar botol air. Terlihat massa gabungan. Jakarta, awal tahun 1998. Udara panas bercampur debu jalanan membuat napas terasa sesak. Di setiap sudut kota, rakyat berkumpul dengan wajah muram, menenteng spanduk lusuh berisi tulisan penuh amarah. Krisis ekonomi yang melanda negeri membuat harga-harga melonjak gila-gilaan. Beras tak terbeli, minyak goreng langka, bahkan uang untuk sekolah anak pun terasa mustahil. Di wajah mereka, tak ada lagi sekadar keluhan, yang ada hanya keputusan bulat, turun ke jalan, melawan ketidakadilan yang selama ini membelenggu. Gelombang massa mulai bergerak dari kampus-kampus, dari jalan kecil, dari terminal, semua menuju satu titik, gedung DPR MPR di Senayan. Mereka datang dengan suara lantang, menyanyikan yel-yel reformasi yang menggema di udara. Bendera dan poster berkibar. Sebagian robek diterpa angin, tapi semangat yang dikandungnya tetap utuh. Seakan seluruh rakyat yang tertindas bersatu, bahu-membahu, untuk menuntut perubahan. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda bernama Arman melangkah mantap. Wajahnya penuh keringat, namun matanya berkilat tajam. Ia hanya seorang mahasiswa biasa, anak tukang becak yang kuliah dengan beasiswa. Namun hari itu, ia merasa bukan lagi sekadar mahasiswa, ia adalah suara rakyat kecil yang tak pernah didengar. Di sampingnya, sahabat karibnya, Dimas, membawa toa bekas yang berkarat. Hari ini, suara kita tak boleh lagi dibungkam. Teriak Arman lantang, membuat massa bersorak. Setiap langkah menuju Senayan terasa berat. Jalan-jalan dipenuhi massa yang berjalan beriringan. Sebagian membawa poster bertuliskan, reformasi harga mati. Dan, turunkan pemimpin. Mobil-mobil mogok di tengah jalan karena terjebak kerumunan, sementara pedagang asongan ikut berteriak memberi semangat. Dari kejauhan, suara sirine aparat terdengar, membuat dada siapapun yang mendengarnya berdebar tak menentu. Meski begitu, amarah rakyat lebih kuat dari rasa takut. Mereka tidak lagi peduli akan risiko gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam. Yang mereka tahu, penderitaan di rumah sudah terlalu panjang. Banyak yang membawa foto keluarga sebagai pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk generasi yang akan datang. Langit sore Jakarta perlahan meredup, namun semangat massa justru semakin membara. Api kecil dari ban bekas yang dibakar di pinggir jalan menambah suasana mencekam, seakan menjadi simbol bara perlawanan. Anak-anak muda duduk di bahu jalan, menyanyikan lagu perjuangan, sementara orang-orang tua menatap dengan mata berkaca-kaca, bangga melihat keberanian mereka. Namun di seberang jalan, barisan aparat keamanan sudah mulai tampak. Tameng berkilau di bawah cahaya senja, helm baja, kuntungan, hingga senjata yang disandang di bahu. Mereka berbaris rapat, seolah menjadi tembok besi yang mustahil ditembus. Arman menghentikan langkahnya sejenak, menatap barisan itu dengan dada bergetar. Ia tahu, benturan akan segera terjadi. Jakarta sore itu bukan lagi sekadar ibu kota. Ia menjelma menjadi arena pertarungan antara suara rakyat yang menuntut kebebasan, dan kekuasaan yang berusaha bertahan. Bara sudah menyala, dan tak ada yang tahu siapa yang akan jadi korban pertama saat api itu benar-benar membesar. Langkah-langkah kaki ribuan massa menggetarkan aspal Jakarta.
Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini berubah menjadi lautan manusia. Suara teriakan bercampur nyanyian perjuangan bergema hingga gedung-gedung tinggi. Dari arah Selipi, Semanggi, hingga Sudirman, arus manusia berdesakan menuju Senayan. Mereka seperti sungai besar yang tak bisa dibendung lagi, mengalir dengan satu tujuan, menembus gerbang gedung DPR. Arman berjalan di barisan depan, wajahnya tegang tapi mantap. Dimas tak henti-hentinya menyuarakan yel lewat doa, reformasi, reformasi, reformasi. Suara itu diikuti puluhan ribu orang, menggelegar bagai guntur yang membuat bulu kuduk merinding. Ada rasa takut yang bersemayam, namun semangat kebersamaan menenggelamkan segalanya. Hari ini kita bersatu, dan sejarah akan mencatatnya, rumah Arman dalam hati. Sepanjang jalan, masyarakat kecil ikut menyaksikan. Ada ibu-ibu penjual nasi uduk yang berhenti berjualan hanya untuk melambaikan tangan. Ada anak-anak kecil yang bersorak dari pinggir jalan. Ada bapak-bapak sopir taksi yang memancungkan tinju di udara. Mereka bukan bagian dari barisan, tapi mereka tahu bahwa perjuangan mahasiswa adalah perjuangan mereka juga. Senyum kecil dan doa lirih dari rakyat jelata menjadi bahan bakar bagi massa yang berjalan menuju Senayan. Namun semakin dekat ke gedung DPR, suasana mulai berubah. Dari kejauhan terlihat pagar kawat berduri membentang, di belakangnya barisan aparat berjajar rapat. Tameng, pentungan, gas air mata, hingga moncong senjata siap mengarah. Udara yang tadi dipenuhi nyanyian kini berganti dengan ketegangan. Beberapa orang di barisan belakang mulai ragu, tapi suara lantang Arman kembali membangkitkan keberanian. Kalau kita mundur hari ini, maka penderitaan akan terus berlanjut. Jangan takut, keringat bercucuran di wajah-wajah muda yang berbaris. Mereka saling berpegangan tangan, meneguhkan hati. Ada yang berdoa dalam hati, ada yang menulis pesan terakhir di secarik kertas untuk keluarganya, kalau mereka tak kembali. Seolah mereka sudah siap mengorbankan segalanya demi cita-cita perubahan. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari arah barisan aparat, disusul dengan sorak-sorai keras dari pendemo. Belum jelas apakah itu hanya peringatan atau awal dari bentrokan, tapi degup jantung semua orang bertambah cepat. Arman menatap ke depan dengan mata berkaca-kaca, mengingat wajah ibunya di kampung yang pernah berkata, "Nak, kalau kau berjuang, berjuanglah dengan hati. Jangan takut, asal kau benar." Kata-kata itu menjadi api dalam dadanya. Massa semakin padat, mendorong ke depan. Barisan aparat semakin rapat, wajah mereka dingin di balik helm baja. Dua dunia kini hanya terpisah beberapa meter, dunia rakyat yang haus perubahan, dan dunia kekuasaan yang takut kehilangan singgasana. Senayan kini menjadi medan yang menanti ledakan besar. Dan tepat di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, benturan itu tak lagi bisa dihindari. Langkah kaki menuju Senayan berubah menjadi langkah kaki menuju takdir. Sejarah sudah menunggu untuk dituliskan dengan darah dan air mata. Derap langkah ribuan orang kian mendekat, dan akhirnya mereka tiba tepat di hadapan barikade aparat. Kawat berduri terbentang panjang, memisahkan massa dengan gedung yang menjadi simbol kekuasaan. Barisan aparat berdiri tegak dengan wajah kaku, tameng dan senjata siap di tangan. Sorot mata mereka menusuk, seolah menantang rakyat untuk maju. Senayan kini menjadi panggung tegang antara dua kekuatan, suara rakyat dan tembok besi penjaga kekuasaan. Arman berhenti di barisan depan, menatap tajam aparat yang menghadang. Dadanya berdegup kencang, namun ia mencoba menahan gemetar. Ia tahu, benturan tinggal menunggu waktu. Dimas, dengan toa berkaratnya, kembali berteriak, "Kami datang tanpa senjata. Kami hanya ingin suara kami didengar." Petikan itu disambut sorakan ribuan orang, membuat udara bergetar. Namun dari barisan aparat, hanya ada hening. Diam yang menakutkan. Seorang perwira maju beberapa langkah. Suaranya keras menggema lewat pengeras, "Bubar. Ini perintah. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan tegas." Ultimatum itu membuat sebagian massa terdiam. Beberapa orang di belakang mulai goyah, namun di depan, Arman mengangkat tangan tinggi-tinggi.
Kami tidak akan mundur. Kami bukan musuh bangsa ini, teriaknya. Suasana seketika memanas, seperti bara api yang ditiup angin. Lalu sebuah batu beterbangan dari arah kerumunan, menghantam tameng seorang aparat. Suara dentumannya memecah udara, disusul teriakan histeris. Entah siapa yang memulai, provokasi itu menjadi percikan api. Aparat segera memukul tameng mereka serempak, suara berulang, duk-duk-duk, menggetarkan tanah. Massa berteriak semakin lantang, sebagian merangsek maju, mendorong kawat berduri. Gas air mata pun ditembakkan ke udara. Asap putih mengepul, menusuk mata dan paru-paru. Ribuan orang panik, batuk, dan berlarian. Namun sebagian tetap bertahan, menutup wajah dengan kain basah seadanya. Arman merasa matanya perih, tapi ia menggenggam lengan Dimas erat-erat. Jangan mundur, ini saatnya. Teriaknya di tengah kabut yang mencekik. Bentrokan pecah, batu, kayu, dan botol dilemparkan ke arah aparat, sementara pentungan menghantam siapapun yang terlalu dekat. Jerit kesakitan bercampur dengan pekik perlawanan. Di tengah kekacauan, Arman melihat seorang mahasiswa terjatuh, kepalanya berdarah. Ia ingin menolong, tapi arus massa menyeretnya semakin ke depan. Suara letupan semakin sering terdengar, entah peluru karet atau peluru tajam, tak ada yang bisa membedakan. Tubuh-tubuh mulai bergelimpangan di aspal, sebagian digotong mundur oleh kawan-kawan mereka. Dimas terus berteriak lewat toa meski suaranya parau, jangan takut, ini tanah kita, ini hak kita. Namun suaranya kalah oleh raunan sirine dan jeritan orang-orang yang tumbang. Senayan berubah menjadi neraka. Api dari ban terbakar menjilat langit, asap gas air mata menutup pandangan, darah mulai mengalir di jalanan. Tembok besi aparat ternyata bukan sekadar barikade, melainkan palung maut yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Arman terhuyung, pandangannya kabur, tapi hatinya tahu ini baru awal dari pertarungan panjang. Senayan menjelang malam berubah menjadi medan perang. Api dari ban-ban terbakar menjilat ke langit, menambah sesak asap gas air mata yang masih mengepul. Lampu jalan yang remang-remang memantulkan bayangan kacau ribuan orang yang berlarian, berteriak, dan berusaha bertahan. Suara sirine meraung tiada henti, bercampur dengan teriakan reformasi yang tak kunjung padam meski tubuh-tubuh mulai berjatuhan di jalanan. Arman masih berada di barisan depan, napasnya terengah-engah, matanya pedih hingga nyaris tak bisa melihat. Ia memegang erat tangan Dimas agar tidak terpisah. Di tengah kabut asap, ia melihat sosok-sosok aparat yang memukul mundur mahasiswa dengan pentungan. Jangan mundur, men, kita belum kalah, teriak Dimas sambil tetap mengangkat toa yang suaranya kini serak dan pecah. Namun sesaat kemudian, suara letupan terdengar dekat sekali. Arman menoleh, dan seketika jantungnya seakan berhenti. Dimas terhuyung, lalu jatuh tersungkur dengan darah mengalir di dada kirinya. Toa yang digenggamnya terlepas, jatuh berdebum di aspal. Arman menjerit histeris, berlutut memeluk sahabatnya. Dimas, bangun, jangan tinggalin gue. Tangisnya pecah, namun tubuh Dimas makin lemah, tatapannya kosong menatap langit malam. Tangisan Arman seakan tertelan hiruk-pikuk kekacauan. Batu, kayu, dan botol molotov beterbangan ke segala arah. Suara kaca pecah dari gedung-gedung sekitar menambah suasana mencekam. Di kejauhan, sejumlah mahasiswa lain mencoba menggotong korban, namun jumlah yang tumbang semakin banyak. Jalan Senayan kini bercampur darah, api, dan air mata. Arman menatap wajah sahabatnya yang membeku, lalu berdiri dengan tubuh bergetar. Kesedihan berubah menjadi bara amarah. Ia menggenggam toa yang ditinggalkan Dimas, lalu berteriak dengan suara parau, kawan-kawan. Jangan mundur, jangan biarkan darah mereka sia-sia. Suaranya menggema, membuat massa yang panik kembali berani bertahan. Benturan semakin brutal, aparat mulai menembakkan peluru karet dan peluru tajam. Dentuman senjata membuat malam semakin mengerikan. Jeritan orang-orang yang terkena tembakan mengoyak hati siapapun yang mendengarnya.
Namun di balik rasa takut, api perlawanan justru semakin menyala. Setiap korban yang jatuh hanya membuat massa semakin marah, semakin berani menantang tembok besi di hadapan mereka. Langit Jakarta malam itu merah membara, bukan hanya oleh api ban yang menyala, tapi juga oleh darah yang tertumpah. Gedung DPR berdiri angkuh di kejauhan, seakan tak peduli dengan tragedi yang terjadi di depannya. Bagi rakyat, gedung itu kini bukan lagi simbol demokrasi, melainkan benteng kebisuan yang melindungi kekuasaan. Di tengah neraka Senayan itu, Arman bertekad dalam hati. Jika malam ini harus berakhir dengan kematian, biarlah ia mati bersama perjuangan. Karena ia tahu, api yang sudah menyala ini tak akan padam lagi, ia akan membakar, hingga sejarah benar-benar berubah. Pagi menjelang di Jakarta, namun bau mesiu dan asap masih menggantung di udara. Jalanan sekitar Senayan dipenuhi puing-puing, pecahan kaca, batu berserakan, ban hangus, dan bercak darah yang mengering di aspal. Di beberapa sudut, mahasiswa masih bertahan, duduk dengan mata kosong, tubuh mereka penuh lebam. Malam sebelumnya telah merenggut banyak nyawa, dan kini kota itu terbangun dengan wajah penuh luka. Ambulans berderet di sepanjang jalan, sirininya meraung lirih. Satu persatu jasad mahasiswa diangkat ke dalam mobil jenazah, ditutup kain putih seadanya. Arman berdiri di samping tubuh Dimas yang terbujur kaku, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Ia ingin menangis, namun air matanya telah habis sejak malam. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan amarah yang membeku di dadanya. Di sisi lain, keluarga korban mulai berdatangan. Tangisan ibu-ibu yang meratap kehilangan anaknya menggema, membuat siapapun yang mendengar merasa perih. "Anakku, pulanglah. Nak, kau janji mau lulus dulu," ratap seorang ibu sambil memeluk jasad putranya. Suara tangis itu menusuk relung jiwa, meluluhkan hati bahkan orang-orang yang sebelumnya keras. Media mulai berdatangan, menyorot wajah-wajah pucat para korban. Kamera menangkap gambar bendera merah putih yang kini ternoda darah, tergeletak di pinggir jalan. Berita pagi itu dipenuhi laporan jumlah korban, belasan mahasiswa tewas, puluhan luka parah, ratusan lain yang ditangkap. Namun aparat mengumumkan versi berbeda, seolah mencoba mengecilkan tragedi. Kebenaran menjadi abu-abu, terkubur di antara kepentingan. Di markas kepolisian, beberapa aparat juga disebut jatuh korban akibat lemparan batu dan bom molotov. Namun di jalanan, yang paling banyak berserakan hanyalah tubuh mahasiswa. Mereka tak bersenjata, hanya berbekal keberanian dan suara, tapi nyawa mereka menjadi harga yang harus dibayar. Senayan kini bukan hanya gedung parlemen, tapi kuburan bagi para pejuang muda. Arman duduk bersandar di trotoar, matanya menatap kosong ke langit yang suram. Di telinganya masih terngiang suara terakhir Dimas, teriakan-teriakan massa, dan dentuman senjata yang merenggut banyak jiwa. Ia merasa kalah, namun di sisi lain ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Justru darah yang tertumpah menjadi bahan bakar baru bagi gelombang perlawanan yang lebih besar. Di beberapa kampus, kabar jatuhnya korban memicu kemarahan yang lebih luas. Mahasiswa dari kota-kota lain mulai bergerak, mengumumkan akan berangkat ke Jakarta. "Jika mereka bunuh satu dari kami, maka 1000 lagi akan bangkit." Demikian isi salah satu selebaran yang tersebar cepat. Perlawanan kini bukan hanya suara mahasiswa Jakarta, tapi suara seluruh rakyat Indonesia. Namun di antara gemuruh itu, Arman masih terduduk, menatap tangan sahabatnya yang kini dingin. Ia berbisik lirih, nyaris tak terdengar, "Dim, gue janji, darah lo gak akan sia-sia." Angin pagi berhembus membawa bau asap dan debu, seakan menjadi saksi janji seorang pemuda yang kehilangan, tapi masih berdiri untuk melawan. Di balik gemuruh suara rakyat yang menuntut keadilan, ruang-ruang rapat di gedung kekuasaan berubah menjadi sarang bisik-bisik konspirasi. Para pejabat tinggi, dengan jas rapi dan wajah pucat, duduk melingkar membicarakan strategi mempertahankan singgasana. Jangan biarkan mereka menguasai jalanan. Kalau perlu,
Kita hancurkan moral mereka dengan lebih banyak korban, ujar seorang pejabat dengan nada dingin. Kata-katanya bagai pisau yang menusuk, menunjukkan betapa murahnya nyawa rakyat di mata mereka. Namun tidak semua setuju. Beberapa tokoh dalam pemerintahan mulai resah. Mereka melihat darah di aspal Senayan bukan lagi sekadar kerusuhan, melainkan lonceng kematian bagi kekuasaan yang sudah terlalu lama bercokol. Kalau kita terus bertahan dengan tangan besi, kita justru mempercepat kejatuhan, kata seorang menteri muda dengan wajah cemas. Tapi suaranya tenggelam di antara gertakan pejabat lain yang lebih berpengaruh. Di jalanan, Arman merasakan getaran itu. Ia sadar, perjuangan mahasiswa bukan hanya berhadapan dengan barisan aparat, melainkan juga dengan jaring laba-laba politik di belakangnya. Setiap darah yang menetes seakan menjadi bahan bakar bagi dua kubu yang ingin mempertahankan kekuasaan, dan kubu yang mulai berani mendorong perubahan. Rakyat menjadi pion, mahasiswa menjadi korban, sementara penguasa bermain di papan catur dengan dingin. Sementara itu, intel-intel mulai menyusup ke dalam barisan massa. Mereka memprovokasi, melempar batu, bahkan membakar kendaraan, agar publik melihat mahasiswa sebagai perusuh. Berita di televisi yang dikontrol negara menggambarkan pendemo sebagai ancaman, bukan pejuang. Arman menatap layar televisi di warung kecil, hatinya mendidih melihat kebohongan yang disebarkan ke seluruh negeri. Mereka bunuh kita, lalu mereka tuduh kita biang kerusuhan, gumamnya dengan suara parau. Namun kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan. Foto-foto mahasiswa yang tewas, video aparat menembaki massa, semuanya mulai tersebar lewat selebaran dan kaset video bajakan. Dari tangan ke tangan, dari kampus ke kampus, kabar itu menyebar lebih cepat dari sensor pemerintah. Rakyat mulai percaya pada mata mereka sendiri, bukan pada suara berita resmi. Arman bersama beberapa kawan yang selamat mulai merancang strategi baru. Mereka sadar, perjuangan tak bisa lagi hanya dengan teriakan di jalan. Harus ada kesatuan, harus ada arah. Kita tidak boleh lagi hanya jadi korban. Kita harus jadi suara yang memaksa perubahan, kata Arman dengan nada getir. Kehilangan Dimas membuatnya lebih berani, meski hatinya masih digelayuti rasa takut. Di sisi lain, aparat mendapat perintah lebih keras. Komandan mereka berkata tanpa ragu, jangan beri ruang. Kalau mereka menyerbu lagi, tembak. Para prajurit muda yang mendengar perintah itu sebagian bergidik, tapi tak berani membantah. Mereka hanyalah bidak, sama seperti mahasiswa, dipaksa mengorbankan diri demi permainan para penguasa. Jakarta kini bukan hanya kota penuh asap dan darah, melainkan juga kota penuh bisik-bisik gelap. Konspirasi berjalan seiring dengan suara rakyat. Dua arus besar bergerak berlawanan, rakyat yang mendesak perubahan, dan penguasa yang menahan dengan tangan besi. Di tengah pusaran itu, Arman sadar, pertarungan belum mencapai puncaknya. Malam-malam berikutnya pasti akan lebih berdarah. Hari-hari setelah tragedi Senayan terasa begitu panjang dan berat. Di berbagai kampus, suasana duka masih menyelimuti. Foto-foto korban dipajang di papan pengumuman, dikelilingi bunga dan lilin yang terus menyala. Setiap malam, doa bersama dan renungan digelar, suara isak tangis mahasiswa bercampur dengan semangat sumpah, darah mereka adalah api perjuangan kita. Luka itu bukan hanya di tubuh, tapi jauh lebih dalam, di hati yang kini disatukan oleh kehilangan. Arman berjalan di antara kerumunan mahasiswa yang menyambut hikmat. Ia menatap wajah-wajah muda yang penuh trauma, ada yang masih memar di kepala, ada yang jalannya pincang, ada pula yang hanya menatap kosong seakan jiwanya tertinggal di medan bentrokan. Arman sendiri masih terbayang wajah Dimas yang tergeletak bersimbah darah. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun ia tahu, luka ini bukan alasan untuk berhenti. Media alternatif yang digerakkan oleh mahasiswa mulai menyebarkan kisah nyata tragedi itu. Foto bendera merah putih berlumuran darah menjadi simbol perlawanan. Lagu-lagu perjuangan dinyanyikan lebih lantang, meski suara mereka bergetar oleh tangis.
Di antara mereka, rasa takut dan trauma justru berubah menjadi amunisi baru. Semakin banyak yang jatuh, semakin besar pula semangat untuk bertahan. Di luar kampus, dukungan rakyat kecil semakin deras. Para pedagang, tukang becak, sopir angkot, hingga ibu rumah tangga mulai mengirim makanan, air, dan obat-obatan ke pos-pos mahasiswa. Mereka tahu, anak-anak muda itu sedang mempertaruhkan nyawa untuk masa depan semua orang. "Jangan menyerah, nak, kami semua di belakang kalian," kata seorang ibu sambil menyerahkan kantong nasi bungkus kepada mahasiswa yang berjaga. Kata-kata sederhana itu membuat banyak yang menitikkan air mata. Namun luka batin tetap membekas. Banyak keluarga yang kehilangan anak, banyak sahabat yang kehilangan kawan seperjuangan. Arman sendiri sering merasa bersalah. Ia bertanya dalam hati, kalau aku tak ajak Dimas ke barisan depan, mungkin ia masih hidup. Rasa bersalah itu menghantamnya setiap kali ia melihat Toa berkarat peninggalan sahabatnya. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat janji lirih yang pernah ia ucapkan di hadapan jasad Dimas, "Darahmu tidak akan sia-sia." Malam-malam di kampus kini dipenuhi nyala lilin. Ribuan mahasiswa duduk bersama, menyanyikan lagu perjuangan dengan suara serak. Ada yang menitikkan air mata, ada yang menggenggam tangan kawan di sampingnya erat-erat, seakan takut kehilangan lagi. Dari kejauhan, bayangan aparat masih mengintai, tapi para mahasiswa tak lagi gentar. Mereka sudah terlalu sering merasakan takut, kini hanya ada tekad untuk terus maju. Arman berdiri di tengah lingkaran doa, suaranya bergetar saat berbicara. "Kawan-kawan, kita semua sudah kehilangan banyak. Tapi justru karena itu, kita tidak boleh berhenti. Luka ini bukan akhir, luka ini adalah tanda bahwa kita sedang menulis sejarah. Dan sejarah tidak boleh berhenti di sini." Kata-katanya disambut teriakan lantang, "Reformasi! Reformasi!" Jakarta kini seakan terbelah dua. Di satu sisi, rakyat dan mahasiswa yang berjuang meski penuh luka. Di sisi lain, penguasa yang masih menggenggam tampuk kekuasaan dengan tangan besi. Luka itu masih segar, darah masih menetes, tapi bara semangat sudah tak bisa dipadamkan lagi. Semua orang tahu, benturan terakhir akan segera datang. Hari itu, Jakarta kembali dipenuhi gelombang manusia. Dari pagi buta, ribuan mahasiswa dari berbagai kota berdatangan, memenuhi jalan-jalan menuju Senayan. Bendera berkibar, spanduk lusuh terbentang, dan suara teriakan menggema lebih lantang dari sebelumnya, "Turunkan pemimpin. Reformasi harga mati." Luka-luka yang masih membekas tak membuat mereka gentar. Justru darah yang telah tertumpah menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tak boleh berhenti di tengah jalan. Arman berdiri di antara massa, wajahnya tegas meski matanya masih sembab oleh kehilangan. Toa peninggalan Dimas tergenggam erat di tangannya, menjadi simbol janji yang tak bisa diingkari. Hari ini, kawan-kawan, sejarah ada di tangan kita. Jangan biarkan darah saudara-saudara kita sia-sia, teriaknya. Suaranya bergema, menilut semangat ribuan orang yang menjawab dengan sorakan menggelegar. Aparat kembali berjaga, barikade lebih rapat dari sebelumnya. Namun kali ini jumlah massa jauh lebih besar, gelombang yang tak terbendung. Ketika ultimatum, bubar, kembali diumumkan, massa hanya menjawab dengan nyanyian. Derap langkah mereka maju bersama, tangan bergandengan, dada tegap menghadapi risiko yang sudah mereka pahami, kemungkinan tidak pulang. Benturan pun pecah lagi, gas air mata ditembakkan, peluru melesat, batu dan kayu dilemparkan. Jeritan kembali memenuhi udara Jakarta. Tubuh-tubuh kembali berjatuhan. Namun kali ini, rasa takut sudah mati, digantikan oleh